Teman-teman, bareng sama aku Ririn Anggara. Di kasus kali ini aku membahas tentang seorang tukang martabak yang berselingkuh dengan istri orang. Bahkan perselingkuhan ini cukup lama 3 tahun hingga akhirnya jadi masalah. Drama cinta tukang martabak yang gak mau bertanggung jawab dan gak mau menikahi wanita yang tengah hamil oleh dirinya. Masalah ini terjadi di Madura saat seorang wanita ditemukan tak bernyawa di depan rumahnya sendiri oleh sang ibu. Cerita mundur ke beberapa tahun lalu. Saat itu tahun 2020, seorang lelaki bernama Sony Sapaat berusia 25 tahun berjualan martabak. Sony Sapaat pun cukup dikenal di lingkungannya, bahkan berjualannya pun laris dan dikenal enak. Hingga salah satu pelanggannya itu seorang istri yang juga punya anak dan juga punya suami. Wanita tersebut bernama Siti Kotimah. Sering bertemu jadi langganan, bahkan tetanggaan mereka pun makin dekat. Sony dan Siti sering ngobrol dan meminta resep. Saat itu Siti menyebutkan dirinya ingin berjual martabak. Bahkan saking dekatnya, akhirnya Sony pun memberikan resep dan bertukar nomor telepon. Di awal memang komunikasi mereka masalah resep martabak, namun lama-kelamaan nampaknya ada kedekatan yang lebih di antara keduanya, sering curhat satu sama lain. Bahkan meskipun berbeda umur cukup jauh, Sony Sapaat lebih muda jauh dari Siti Kotimah, namun mereka makin merasa cocok satu sama lain hingga terjadi percakapan di luar resep martabak. Siti Kotimah curhat kepada Sony Sapaat kalau pernikahannya tak bahagia, dirinya pun mulai renggang dengan sang suami, bahkan kini mulai menyukai dan merasa nyaman dengan Sony Sapaat. Ternyata makin lama kedekatan Siti dengan Sony pun tercium oleh suami Siti hingga akhirnya mereka cekcok dan memutuskan untuk berpisah. Suami dari Siti meninggalkan rumah dan mereka pisah ranjang. Bukannya sedih atau bagaimana, Siti malah senang sang suami keluar dari rumah dan dirinya lebih bebas dengan Sony. Bahkan kedekatan Siti dengan Sony pun makin menjadi hingga akhirnya 3 tahun mereka berhubungan. Hubungan Siti dengan Sony pun makin dekat meskipun Siti masih tetap menyembunyikan tentang hubungannya dengan Sony. Setelah 3 tahun dirinya berhubungan dengan Sony, sang suami yang 3 tahun pisah dengan Siti pun ingin rujuk, namun Siti tak mau. Malah Siti mengungkapkan dirinya ingin segera cerai dengan sang suami. Hingga akhirnya tiba-tiba ada kejadian menggemparkan. Di tanggal 29 Mei 2023, ibu dari Siti Kotimah menemukan Siti tak bernyawa di dekat rumah. Saat itu sang ibu sudah pulang dari masjid sholat subuh. Sang ibu pulang ke rumah tak menemukan Siti Kotimah, hingga akhirnya sang ibu pun mencari Siti Kotimah. Tak menyangka sang ibu menemukan Siti Kotimah di dekat rumahnya sendiri sudah tak bernyawa. Sang ibu pun meminta tolong kepada warga. Teriak dan histerisan sang ibu membuat warga berdatangan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Menemukan sang anak Siti sudah tak bernyawa dengan banyak tikaman. Para warga yang di sana melihat juga membantu sang ibu dari Siti, termasuk Sony. Jasad Siti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi meminta keterangan dari keluarga, tetangga, dan juga orang-orang terdekat dari Siti. Saat itu pihak kepolisian mendengar kalau Siti tengah bermasalah dengan sang suaminya, bahkan sudah 3 tahun pisah rumah. Namun saat diselidiki tak ada hubungannya sang suami dengan meninggalnya Siti. Bahkan suami terlihat sedih dan juga alibi sang suami kuat, ada saksinya. Suami Siti pun dipulangkan pihak kepolisian dan dinyatakan tidak bersalah. Sementara itu, saat tahlil semua tetangga datang termasuk Sony selingkuhan Siti. Polisi akhirnya mencari handphone Siti dan di dalam percakapannya terbongkar siapa pelakunya. Setelah diselidiki 3 hari, pihak kepolisian mengamankan Sony Sapaat, si tukang martabak. Para warga kaget dan terkejut, tak menyangka kalau Sony pelakunya, bahkan para warga pun baru tahu kalau selama ini Sony dengan Siti berselingkuh dan kini Siti tengah hamil. Sony diamankan pihak kepolisian. Saat diamankan, Sony pun mengakui tak membantah. Sony mengungkapkan motifnya karena dirinya kesal diminta pertanggungjawaban oleh Siti. Sony pun tak mau bertanggung jawab karena Sony punya tunangan dan akan segera menikah. Sony tahu Siti pun belum bercerai hingga dirinya tak ingin jadi omongan warga. Gak mau perselingkuhannya terbongkar, akhirnya Sony lebih memilih menghabisi Siti. Kepada pihak kepolisian, Sony mengungkapkan mereka janjian malam itu. Setelah di rumah Siti semua orang sudah tidur, Siti dengan Sony nampak pergi ke musola dan melakukan hal itu. Setelah melakukan, Siti dengan Sony sempat ngobrol. Siti kembali membahas tentang minta dinikahi, namun Sony yang kesal langsung menikam Siti dengan sajam yang dibawanya dari rumah. Ternyata dari awal Sony memang ingin menghabisi Siti.
Dari permasalahan ini Sonisa Paat pun dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.